الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ya ayyuhal muslimun al-khadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah waliyul ladzina amanu يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ballaga risalah wa addal amanah wa naslahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Ma'asyiral muslimin ikhwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, puji dan syukur kita senantiasa persembahkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sungguh dialah Allah yang telah menciptakan alam semesta ini bersama dengan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Teristimewa kita manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khairul makhlukat, sebaik-baik makhluk yang ada di muka bumi. Salam dan salawat kita juga sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah dalam rangka liyudhhirahu ala dini kullih, untuk menyempurnakan sekaligus mengungguli dan mengalahkan seluruh aturan-aturan, seluruh din-din yang datang sebelumnya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mencoba mengenang kembali seorang ulama besar yang setahun lalu berpulang ke rahmatullah, yakni Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Ketua Majelis Ulama Dunia, yang banyak dijadikan buku-bukunya sebagai referensi khususnya para da'i, para muballigh. Beliau pernah berkunjung ke Indonesia di sekitar tahun 2007, di akhir 2007, yang ketika itu juga masih hidup Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Nasir. Di depan para aktivis Islam dan para da'i yang berkumpul di Keramat Raya 45, beliau menyampaikan sebuah
pidato yang sangat luar biasa. Beliau menyatakan dengan ada juru bahasa dari Akademi Ilmu Bahasa Arab Dewan Dakwah. Beliau menyatakan bahwa sejak diciptakannya oleh Allah dunia ini, bumi ini, bersama dengan yang namanya manusia, maka sejak itu sampai dunia kiamat, sampai dunia ini berakhir, engkau akan melihat dan menyaksikan sebuah pergumulan, sebuah pertarungan antara yang hak dan yang batil, antara zulumat dengan nur, antara kegelapan dengan cahaya. Itulah sebabnya, kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, para nabi untuk membawa misi kerisalahan itu, misi al-haq itu. Dan ia sampaikan kepada seluruh yang hadir, aktivis Islam dan para dai-dai, agar supaya kalian ini, kata beliau, harus selalu berada di barisan al-haq, di barisan nur, di barisan risalah yang dibawa oleh para nabi, yang terakhir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam. Lalu beliau mengutip sebuah ayat dalam surat Fatir ayat 14. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna kama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Allah menyatakan bahwa syariatnya telah diturunkan mulai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kami telah juga wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, seperti apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, yaitu an aqimuddin, tegakkan agama ini, perjuangkan agama ini, wala tatafarraqu fi, jangan kamu bercerai-berai. Inti dari sambutan beliau itu menghendaki agar supaya aktivis Islam, para dai harus bersatu menyampaikan misi dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghimbau kepada seluruh umat juga harus bersatu untuk membela agama. Dalam surah Al-Baqarah 257 Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi isyarat terhadap pernyataan beliau itu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah pelindung, pemimpin, penuntun bagi orang-orang yang beriman, yang insya Allah akan dia keluarkan dari zulumat, dari barisan zulumat ke barisan nur, cahaya. Wallazina kafaru awliya'uhumut tagut, sedangkan orang-orang kafir pelindungnya, pemimpinnya, pemandunya itu adalah tagut. Tagut itu adalah komandan besarnya iblis laknatullah, bersama dengan pasukannya para syaitan dan para konco-konconya yang terdiri dari minal jinnati wan nas, ada berupa jin dan juga ada berupa manusia. Tagut ini adalah penentang Allah, pendurhaka. Jadi ciri tagut itu adalah penentang Allah, pendurhaka, yang selalu berusaha yakhrujuna minan nur ila zulumat,
Dia akan berusaha menarik kita untuk keluar dari jalan kebenaran, dari jalan al-haq kepada yang namanya zulumat, kesesatan. Kata waliyu dalam Al-Quran itu terdapat 42 kali berulang. Yang di dalam kamus bahasa Arab Al-Munjid disebut bahwa yang dimaksud dengan waliyu ialah pemimpin, pelindung, penuntung, pemandu. Juga disebut sebagai waliyu adalah orang yang dekat dengan kita, kerabat. Itu semua masuk dalam kata waliyu. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, Allahu waliyu itu bentuk mufrad, bahwa satu-satunya yang akan menjadi penuntung, pembimbing, pelindung kita, yang akan memandu hidup kita itu Allah. Kemudian dia turunkan, karena Allah tidak mampu menyerupai manusia, dia turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada umatnya. Itulah garis yang namanya al-wala. Dan salah satu bentuk kelemahan umat Islam di Indonesia ini, kita betul mayoritas dari segi jumlah, tapi sebenarnya kita minoritas dari segi politik, lebih-lebih dari segi ekonomi. Karena kita tidak memahami apa itu akidah al-wala wal-bara. Siapa yang harus dijadikan pelindung, pemimpin, penolong, pembela dan sebagainya. Apalagi kita menghadapi situasi tahun politik sekarang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata zulumat itu dalam bentuk jamak, karena zulumat itu ada banyak sekali yang oleh bahasa akidahnya adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang yang bermaksiat. Dan dari segi ilmu sosiologi, zulumat itu adalah kapitalisme, marxisme, komunisme, liberalisme, ateisme, LGBTisme, dan isme-isme lainnya. Semua isme yang akan merongrong, merusak misi risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu masuk dalam kelompok zulumat. Dan banyak di antara kita yang terjebak dalam kelompok zulumat itu. Dan kalau itu yang terjadi, maka yakhrujuna minan nur ila zulumat. Kita akan ditarik dari orang yang beriman, dari orang yang Islam yang benar, menjadi Islam yang abal-abal, menjadi orang Islam yang munafik, menjadi orang Islam yang fobia. Itulah sekarang ada istilah Islam fobia. Jangan sampai kita masuk dalam, terjebak dalam kelompok itu. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, bagaimana jalan keluarnya? Mari kita mencoba menangkap suatu isyarat dan sekaligus perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala mempertegas kembali kata waliyu itu yang harus dijadikan sebagai pemandu hidup kita, terdapat di dalam surat Al-Maidah 55. Innama waliyukumullah wa rasul wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya kata innama dalam ayat ini itu adalah sebuah pernyataan Allah agar supaya kita betul-betul memperhatikan apa kata sesudah innama itu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata innama waliyukumullah. Hanya saja Allah sebagai pelindungmu. Allah yang akan memandu hidupmu. Allah yang akan memberi tuntunan kepada jalan hidupmu.
Demikian pula Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah meninggal dan sudah dinyatakan sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sudah penutup segala nabi dan rasul, kerasulan dan kenabiannya sudah ditutup, tapi yang jalan adalah petunjuk hidupnya, panduan hidupnya kemana? Wallazina amanu, wali kita, pelindung kita, pemimpin kita ke depan haruslah orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Allazina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un, yaitu orang yang menegakkan salat, orang yang memiliki komitmen untuk berzakat, untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi kemaslahatan umat, dan mereka kau lihat senantiasa ruku. Ruku dalam ayat ini itu artinya cukup luas, bukan hanya sekedar ruku dalam pengertian ruku dalam salat, tetapi ruku dalam hal ini yaitu orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap ajaran Allah dan Rasul. Itulah pelindung kita, itulah pemimpin kita. Dan sekali lagi Nabi memperingatkan kepada kita semua ini bahwa pada hakikatnya kita semua ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian ini semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Semoga insya-Allah ke depan kita harus berani berubah untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita jalani baik di masa lalu maupun sampai hari ini, bahwa kondisi negeri kita dan kondisi umat ini dalam keadaan yang kurang baik. Bagaimana caranya untuk berubah? Kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberi instruksi kepada kita semua ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi dan keadaan kita. Umat Islam yang terzalimi, umat Islam yang termiskin, umat Islam yang terfitnah, umat Islam diadu domba terus menerus. Allah tidak akan merubah keadaan itu kalau bukan kita sendiri yang merubah keadaan kita. Bagaimana cara merubah keadaan negeri kita, konstitusi kita, memberi jalan, yaitu lewat memilih pemimpin. Apakah di eksekutif maupun di legislatif, mari kita melek politik. Semoga Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan senantiasa memberi tuntunan petunjuk kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.